Dalam mitologi si Raja Batak disebut, Debata mula jadi Nabolon Tuhan yang Maha Kuasa, menempatkan manusia pertama di puncak bukit dikenal dengan nama Pusuk Buhit. Salah satu keturunan manusia dari garis bungsu itu bernama si Raja Batak yang membuka perkampungan pertama kali di sekitar Pusuk Buhit bernama si Gulat Tikini, di Cianjur Mula-Mula, Cianjur Mula Tokpa, Cianjur Mula Jadi. Si Raja Batak disebut mempunyai dua orang putra, yang pertama Guru Tatea Bulan, yang kedua Raja Isumbaon. Anak sulung si Raja Batak yakni Guru Tatea Bulan mempunyai 9 orang anak, 5 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Anak pertama diberi nama Raja Uti yang mempunyai banyak nama dan banyak gelar seperti Raja Miok-Miok, Raja Biak-Biak dan lain-lain. Raja Uti dipanggil sebagai Ompu. Raja Uti disebut sebagai sumber pengetahuan, kesaktian dan bela diri, moksa. Anak kedua adalah seorang lelaki diberi nama Saribu Raja, yang disebut anak kesayangan. Pewaris kerajaan adalah anak yang gagah dan tampan. Anak yang ketiga seorang putri diberi nama Boru Pareme, yang merupakan kembaran dari Saribu Raja. Anak yang keempat seorang laki-laki diberi nama Limbong Mulana. Anak yang kelima seorang perempuan diberi nama Boru Anting-Anting Sabungan atau disebut juga Boru Paromas. Anak yang keenam seorang laki-laki diberi nama Sagala Raja dan anak yang ketujuh seorang perempuan diberi nama Si Biding Laut. Anak yang kedelapan seorang laki-laki diberi nama Silau Raja. Anak yang kesembilan seorang perempuan diberi nama Nan Tinjo. Tersebutlah Saribu Raja saling jatuh cinta dengan saudari kembarnya Boru Pareme, hingga terjadi hubungan terlarang di mana Boru Pareme mengandung. Sejak hal itu diketahui Limbong Mulana, Sagala Raja dan Silau Raja bermufakatlah mereka untuk membunuh Saribu Raja dan membuang Boru Pareme. Boru Pareme memberitahu Saribu Raja lalu memberi pesan agar kelak jika dibuang, ia menjatuhkan kulit padi di jalan agar Saribu Raja dapat mengikutinya. Lalu Saribu Raja pergi bersembunyi setelah mengambil harta dan pusaka bapaknya yang dianggap bagiannya. Diketahui saudaranya lah itu lalu dibuanglah Boru Pareme ke Tombak Longo-Longo hutan Rimbun Reak ke arah selatan Cianjur Mula-Mula. Selama 1 hari jauhnya perjalanan, pada malam hari hingga tidak ada yang melihat dan tidak tahu jalan kembali, lalu ditinggalkan bekal cukup untuk 7 hari setelah dibangun gubuk untuk tempat tinggalnya. Setelah itu pergilah mereka ke arah danau lalu membuat janji, Marbulan, agar tidak memberitahu posisi Boru Pareme, hingga tempat itu kini disebut Sabulan. Saribu Raja akhirnya menemukan persembunyian Boru Pareme. Dalam 3 hari habislah persediaan makan mereka berpindah ke arah yang ada airnya, dibangunlah gubuk baru dan Saribu Raja didekati oleh seekor harimau berkaki 3, babiat si Telpang ada yang menyebut babiat si Bolang, di mulutnya menganga dan diarahkan pada Saribu Raja, terlihatlah oleh Saribu Raja ada tulang babi hutan sangkut di rongga mulutnya, hingga dia berinisiatif mengambilnya. Legalah harimau itu dan pergi. Esoknya harimau itu kembali membawa babi hutan dan hari-hari selanjutnya hal itu pun terjadi, kadang membawa rusa juga. Akhirnya terjadilah perjanjian antara Saribu Raja dan babiat si Telpang, bahwa keturunannya masing-masing tidak akan mengganggu. Selanjutnya babiat si Telpang selalu membawa makanan untuk Boru Pareme. Dan setelah 1 bulan tinggal di situ lahirlah anak Boru Pareme dan diberilah nama anaknya si Raja Lotung dan kampung itu diberi nama Banua Raja. Ini versi lain asal-usul nama kampung itu Sabulan. Si Raja Lotung ini dilatih dalam ilmu pengetahuan, kesaktian dan bela diri atau moksa oleh babiat si Telpang. Babiat si Telpang selalu memanjakan Raja Lotung dengan selalu membawa makanan, buah-buahan dan juga madu hutan untuk kebutuhan Raja Lotung. Akhirnya lega perasaan Saribu Raja hingga pamitlah dia untuk merantau. Dalam pengembaraannya Saribu Raja kemudian menikah dengan seorang wanita bernama Nai Mangiring Laut dan melahirkan Raja Borbor, kemudian merantau lagi dan menikah lagi dengan wanita yang tidak disebutkan namanya, diberilah anaknya nama Babiat. Konon Saribu Raja mempunyai istri yang banyak sekali dalam perantauannya, tapi dalam legenda si Raja Batak hanya ketiga ini yang diketahui namanya. Setelah dewasa Raja Lotung bertanya pada ibunya di manakah rumah pamannya atau tulangnya saudara ibunya, agar dia bisa menjumpainya karena sudah saatnya untuk dia membina rumah tangga. Boru Pareme memberikan sebuah cincin padanya agar dia pergi ke suatu tempat di mana di pancuran itu dia akan menemukan paribannya Boru tulangnya anak pamannya. Jika cincin itu cocok di jarinya, dan mirip perawakannya dengan ibunya, maka dialah yang akan jadi istrinya.
Disinilah ada keganjilan dari legenda ini. Dalam legenda disebut Boru Pareme berubah wujud menjadi muda dan cantik kembali, hingga bisa mengelabui anaknya Raja Lotung. Hal tidak mungkin sebenarnya, karena Raja Lotung juga seorang yang sakti, tentu sulit mengelabui apalagi seorang ibunya karena roh Tondi itu bisa bicara. Ada kemungkinan di sini bahwa sebenarnya wanita itu adalah Boru tulangnya Silau Raja, tetapi ada tentangan dari Limbong Mulana dan Sagala Raja, karena Silau Raja menyembunyikan keduanya sehingga tidak ingin ketahui kedua saudaranya, bisa jadi disumpahkan untuk tidak memberitahukan hal ini pada siapapun hingga legendanya Boru Pareme lah ibu, sekaligus istri dari Raja Lotung. Kemudian kisahnya kita lanjutkan di mana disebut dalam legenda Raja Lotung menikahi ibunya Boru Pareme yang telah berubah wujud dan mengandung sehingga lahirlah anak diberi nama Sinaga karena lahir tepat di kepala naga Padoha. Ada versi lain menyebut kembali Limbong Mulana dan Sagala Raja mengejar kembali, hingga mereka bersembunyi di ulu darat tepat di posisi tempat keramat kepala naga Padoha sehingga anaknya diberi nama Sinaga. Setelah itu lahirlah anaknya Situmorang, diberi nama begitu karena semakin teranglah ketahuan istri Raja Lotung adalah Boru Pareme. Bisa jadi sebenarnya Limbong Mulana dan Sagala Raja sudah menerima dan memaafkan Saribu Raja dan Boru Pareme hingga hari mereka semakin cerah. Kemudian lahir juga Pandiangan, jadi ada kemungkinan ketiganya lahir di Sabulan, yakni Sinaga Situmorang Pandiangan. Setelah itu pindahlah ke keluarga Raja Lotung pindah ke Sabulan dan hanya sebulan di situ, karena setelah itu tempat itu diterjang oleh banjir bandang menurut versi lain, sehingga mereka pindah ke Samosir. Atau Sinaga sendiri yang lahir di ulu darat, Sabulan dan setelah lahir, keluarga itu pindah ke Sebulan, lalu pindah ke Samosir. Mengikuti hal itu maka Situmorang dan Pandiangan lahir di Samosir, kemudian juga di Samosir lahir Nainggolan Simatupang Aritonang Siregar dan seorang anak perempuan diberi nama Siboru anak Pandan. Sinaga, Situmorang, Pandiangan, Nainggolan membuka perkampungan di Samosir sementara Simatupang, Aritonang, Siregar membuka perkampungan daerah muara keturunan Sinaga menyebar ke arah Tapanuli, Simalungun, Pakpak Karo sampai ke Alas dan begitu juga Situmorang dan Pandiangan menyebar ke Tapanuli, Pakpak Karo dan Alas. Sementara Nainggolan berkumpul di Samosir Datu Parulas Parultok yang terdengar beritanya melanglang buana sampai ke daerah Pakpak kemudian Simalungun hingga akhirnya moksa dengan masuk ke pohon kayu di Keramat Kubah daerah perdagangan kini. Sementara Simatupang, Aritonang, Siregar menyebar dari kampungnya di Muara dan Siregarlah yang pertama kali menyebar ke selatan hingga disebut Siregar Sirintis atau Perintis. Dalam legenda Siregar inilah anak yang paling tidak bisa dikendalikan dan dia konon mewarisi Babiat Sitelpang dari Boru Pareme, sehingga terus melanglang buana hingga jauh ke selatan. Sementara si Boru anak Pandan disebut menikah dengan Raja Sumba II yaitu orang tua dari Simamora dan Sihombing. Di mana keduanya dipanggil di hadapan Raja Lotung sebagai Sihombing Simamora. Raja Sumba kedua sebagai Hela Raja Lotung, mengikuti prasasti Batu Pauseang di Huta-Huta Soi Tipang.